Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Niki kula waca niku napa kula sekali mukadimah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji, buatan usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yu'radu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yu'radu alayya amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBBT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariah. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya, kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariah. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin. Kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulanya kalau ngaji putih-putih saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah. Selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok, enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lagi sing nate ngaji di fikih semir ireng malah haram to. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi iki misalnya dadi KNO terus semir apa gitu ora wah. Gaul Pak. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atal muslimin. Kamu harus ikut mayoritas.
Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan Fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDI. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo. Ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat. Karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel, atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Jadi cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya cuma Nina caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat kita angkono do ribet ge gendera demo ya ora tempat ge gendera to bedina mulang urusan apa najis mulang kate jlimete ra karuan ana muktada mutamayiza muhayyizah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak to aqua ambek ora aqua iku entek energi menapa entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat sudah dipandu kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun sak niki dihitung ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gak di duit cilik. Paham ya? Oposisi ra di duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggalih.
Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa didadekno sudah jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara harus melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun nggih faksi tertentu anti negara balane Amerika. Ndekne nggih faksi tertentu anti Israel. Nggih bambu runcing dhewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minorita. Kulo wingi pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo ngomong. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara ada harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga mengakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Raden sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet kaki 4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jama'atul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, ngomongnya sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanah, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jama'atul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam.
Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid dua orang. Mergo umum wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula diseneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Nah, kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Ani bakulan nggih bangga. Gus Ba sering jarang mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen. Pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu mau orang ini bu anggap Islam ra penting, Islam ra kanggu mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara bu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang samu madun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS, maling dan sebagainya. Bedene kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan, sing gubendo-gendo. Dari siapa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa mustamiun. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditekdir jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngebangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, dia nyaratno gubernur Islam, yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif, nah takut ngono sensitif. Aku balik-balik ngaji ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum-umum wae. Misalnya takut sing umum, lha penake piye ke wong Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa to, Gun. Tapi mesti di sepuro pangeran. Kitabul Fitani.
Utai bab nerangno pira-pira fitnah, pira-pira ujian, atau pira-pira coba, utawi pira-pira prahara, pira-pira tragedi. Babu maja'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara kang teka pema fi qaulillahi ta'ala ing dalem menyangkut dawuh Allah taala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekeki peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi minal fitani saking anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar an Ibnu Mulaikah. Haddatsana Nafi' bin Umar an Ibnu Abi Mulaikah qala dawuh sapa Asma nu adik Aisyah anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi ana ala khaudi. Ana uta ingsun iku ala khaudi iku ing atase telaga ingsun. Anta zero hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yaridu kang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku ning telagaku. Sause tak enteni fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa dicabut ditercerabut niku. Sapa binasin sapa pira-pira menungso minduni saking arah ingsun. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, ummati utawi wong iku umatku. Fa aku lu mongko dawuh sapa Allah. Allah lewat malaikat. Sing jelas ning malaikat sing untuk kita king Allah saya awal langsung fa aku lu domirin. La tadri masau alal qahqar. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau ingkang hale padha mlaku sapa nas. Alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawa reksa ingsun dikakalan panjenengan an narji'a ento bali kita ala aqabina ing atase pira-pira dalaman kita. Au nuftana utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Layur fa'an la ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuliju mongko den carabut mongko den tolak mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai Rabbi, ashabi. Ai Rabbi do pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Siapa lu jawab sapa Allah? La tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'din yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Man waradahu syariba bihi.
Man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut. Sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut. Wa man desapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut. Lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause sarok abadan ing dalem selawase. Nah niki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam. Wa ya'rifu nilan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yukhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat. Ini sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Jadi itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausi Nabi la yaumil qiyamah. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik, yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pun tok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere Kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu oke? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga.
Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun beno sing terlambat ben, sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan mbek bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinane mbek bakul bakso. Orang malah mbek bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingi ade aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati de musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong ya rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak iki? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber ning dadi wong nyucup wong do baris, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong do baris gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa den. Lalu kula biasa mama-mama teng kula mriko nggih umbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi ben bis. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmadiyya itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas neng guri, orang terus baca.
Ini kudu syukur jadi wong Jawa. Cari ra cocok wis mung grudal. Misale rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir padha ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngeluh sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantahan, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau bolak-balik cerita ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemproh wah ini sing piye kotak tapi iya tapi ini sing piye kemudian polisi itu sekitar oh nah tarifnya pokoknya sing imami ya meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Yazid. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Benro sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya Ibnu Abbas itu kan misananya sinten?
Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingendikane ngene. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Ibu tenan borat tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura baso. Ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda, wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulane kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata brengkel-brengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Ngantos sama. Si Aduh nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain Lalak bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benedek ngoten itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing kuno-kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, kira sahabat macam-macam. Jale matur ngidolakno sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak.
Lho tenan iku mboten guyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin dak kebeda. Mungkin dak kemana sing ngene. Oh, pengamat tuh ngamati salat ngono paling pusing. Muga ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngomong pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah karo sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai tletong ora malas. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gak wani. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan didik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ora ono musuh tukaran musuh dhewe mbek kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu.
Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibannal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga akan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah itu 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu, kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo ini kepulauan King, nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesasar, beberapa perak, pokoknya untuk salat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu sopo kan. Wong Solo mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kreteng. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip napa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Jika makin orang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku raka pengen wong Islam paten-tinaten be umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kata, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, ning keraton nak penuh dengan kenikmatan.
Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ra minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyeb. Nek ra minggat dadi udun ning kono. Salaman delok sejarah pondok-pondok gedhe wae barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa kok Gus pondok gedhe. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang kok munafik. Lho kula ini keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak gak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata kataran minggat kok Tuban. Itu penting itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi udun. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau konge, soalnya ini alamu salah apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Ben rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Sempo Cina. Wah Cina Cina kok natape dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani nganggo jubah gak sunat kiai coba. Jubah sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karepe ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Lha juban Abu Lahab juban. Ya iki juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca ngene apa? Oh, panen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Coba, agak deh. Karena dua versi film, versi tenar, apa-apa. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agar orang Juban, agar pulang aman. Kau ada agak kena dua film, orang Juban di kono. Ya mana Juban di kono kok? Sebagai.
Jadi tak angen-angen jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk wedi salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyariatno jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tangga utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku, pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo mek teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kowe dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra trimo. Sopo wani misoya anak. Tapi nak kakake misoya adik kan yo ngono lho, Cuk. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun, kayak Imam Tobari, termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok niku ya ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena enggak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak nganggur. Tetap pinter pangeran kowe. Lho nggih, misale partai Islam tunggal iki diserap kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhire untuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti? Mungkiri kertasnya sinten? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak. Baru kayak orang hasud. Coba sekarang, obat-obat yang mengandung borak atau formalin, itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis.
Gak ngarang kok Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Lha kok iso bongkar ora. Iya betul. Pangeran mbok warai mana agar tua kok anak-anak ben Nabi jawab ini alam apa. Takoki malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alam apa? Aku ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Makanya kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biyen, aku itu mau apa nanti haram. Juga di halal kan malah lontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Gak ada yang orang takut sih kurang ajar, aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi kan tak halal lho kudu tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan. Itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh ning gone keraton dadi resi. Ono sing dadi ulama, ono sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya dintekno nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi ono hikmah ini enggak terus jadi ulama. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakai, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pangeran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhire cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gething wong, "Piye wis pateni ya?" Ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Perompak-perompak Somalia ku nang masjid mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompaku itu aja digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat.
Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali darani goni marah, hanya wong liya oleh bisa, lu nggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan Mei itu sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana iku apik nggo jaga stabilitas. Nggo jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo sesuai jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ana wong pas kongkong ini nggone warung napa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir, mateni musuhnya pas perang loro tiba ditabak nasi. Engko naik semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan.
Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Itu kelas-kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo padan minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ditakoki, gitu kok dagang tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, jek apik so. Yang penting kancane ora ketrucut jek apik awake lah itu ketrucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rasa cocok PKB kayak partai D, rasa cocok P3 kayak partai D, rasa cocok pondok induk kayak pondok D. Ora cocok jamaah atau reko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran ning ndi pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti ada ini tiang Gus wonten kiai boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Dadi ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diusir gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kaya Ali rata cocok Amr bin As bisa perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang tanding.
Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah itu jari ini mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng ambruk nuat kalah terus udah mlayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar, wah berarti yo gak roh. Lah ini kok mlayu mergo roh aku waktu dari tau roh. Berarti tetep tau roh. Mlayu mergo dari roh, berarti ya tau roh. Tetep tau roh, Gus. Ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudute Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudute Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, wong kena riwe iki cerat-cerat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane, dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang. Ngadepi mana perang? Karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak kuno, sahabat sing apian, ora dulu. Mergo orang mereka kuat ra kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Ke innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufyan dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Niku pas ketemu Nabi pas Fatu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saiki impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede kok pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk ora oleh.
Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat tahu lah misalnya karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya ra cocok, misalnya kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukum iku sirik. Wong kula sering nanti cerita teng kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di Lah kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra urip. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi itu tangga kula wonten tinggal bundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha. Mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akrab ra kalang kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak mati aku lah mau dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng joki ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Kami kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudin. Niku tanggur tenggur. Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepundi cek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan. Penting aja takoki sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jam. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat era salat itu ringan. Saya ngukumi rasa solati, maksudnya kira rasa solat buat anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak itu gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada istilah sepakai istilah wakai. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang no hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong tak jelas itu. Tapi boten, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan. Nah jenengan dimen nyolati kalau nyolati nak boten. Nah kan ringan. Nah ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia.
Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan ning kaume nggih falamaro asamsan apa? Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini malah kan orang Arab itu nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib,